Om Swastiastu, Om Audinamasti Nama Sidam, Om Swastiastu Tadatu Suara. Wahai umat Dharma, pada kesempatan hari ini, perkenalkan nama saya Igede Bayu. Di sini saya sebagai moderator. Nah, di sini saya akan membahas tentang apa itu canang dan bagaimana bentuk perbedaan canang tersebut. Canang adalah sarana upakara yang digunakan oleh umat Hindu. Canang itu sendiri digunakan karena persembahyaan kepada Ide Sang Hyang Widi. Nah, di sini saya sudah mengundang dua narasumber dari berbeda daerah. Yang pertama itu Dewa Maderama dari Bali dan yang kedua Wiranata dari Lombok. Nah, di sini saya sudah memperlihatkan dua canang yang berbeda. Baik, untuk Dewa Maderama, coba dijelaskan bagaimana bentuk canang dari Bali. Baik, terima kasih kepada moderator. Di sini pada kesempatan ini saya akan menyampaikan salah satu bentuk canang, yaitu canang ceper. Yang berbahagia, di sini kan saya sudah memperlihatkan bentuk canang ceper seperti ini ya. Nah, di sini saya akan menyampaikan bahwa sebenarnya secara umum, entah itu di Bali manapun, canang itu sama aja fungsinya, hanya saja bentuknya berbeda. Nah, di sini kalau ceper, nah terutama di Bali itu dia bentuknya segi empat, ya segi empat. Dimana itu segi empat itu adalah melambangkan ada namanya panca Mahabhuta, panca Tamandra, panca Bundri dan Lesendriya. Nah, itu arti dari segi empat itu. Nah, dari isinya semua sama. Hanya saja kalau di Bali cuma tambahannya itu ada namanya isi batang rokok, terus ada namanya diisi jajan, terus ada namanya dipakai tambahan seperti, terus lagi kalau di Bali itu ketika misalkan mempersembahkan canang itu dia selalu dia diisikan, ada juga dikasih logam, terus ada uang kepeng, terus sama ada lagi sana ada dia dikasih porosa seperti itu. Itu aja sih yang perbedaan dari Bali. Saya kembali ke para moderator. Nah, baik, itulah canang dari ciri khas Bali. Nah, di sini canang dari khas Lombok, coba dijelaskan dari narasumber Wiranata. Baik, terima kasih pada moderator. Jadi di sini saya sudah membawakan contoh canang yang biasa digunakan oleh umat Hindu Lombok. Di canang yang ada di Lombok itu biasanya lumrah yang digunakan itu berbentuk segi 8, di mana tengah-tengahnya itu bolong. Kenapa dia bolong? Karena agar dia itu membentuk 9 sudut, di mana 9 sudut ini akan melambangkan Dewata Nawasange. Jadi dari fungsi canang yang digunakan oleh umat Lombok ini dapat kita tangkap bahwa dengan canang ini kita memohon kepada seluruh penjaga dewata-dewata yang menjaga alam semesta ini, yaitu Dewata Nawasange. Dan juga sama seperti yang dijelaskan oleh saudara Rama tadi, bahwa isi dari canang Lombok juga tidak jauh berbeda. Ada porosan, ada samsam, ada bunga, ada wadah berliknya dan catakan canangnya. Dari fungsinya juga tidak jauh berbeda, sama-sama sebagai sarana untuk memohon kepada Ide Sang Hyang Widi. Dan juga terkadang selain canang ini di masyarakat Hindu di Lombok itu, untuk membedakan antara Kliwon dan hari-hari biasanya, mereka juga membuat plekosan, dia menggunakan daun pisang. Hanya saja samsamnya itu tidak di bawah tapi di atas, ya. Itu yang digunakan oleh masyarakat Lombok. Mungkin itu saja ininya dari fungsinya. Yang kembalikan. Baik, itulah perbedaan dari ciri khas yang berbeda dari Bali dan dari Lombok. Selanjutnya di sini saya akan menanyakan apakah tujuan dari canang segi 4 dari Bali tersebut. Nah, baik, terima kasih moderator. Nah, di sini saya akan menjelaskan fungsi dari canang. Sebenarnya yang tadi disampaikan oleh saudara Wira di awal, saya sampaikan itu bahwa fungsi canang itu hanya untuk sebagai bentuk sarana persembahan, di mana juga itu bukti kita berterima kasih kepada Tuhan, mewujud bakti kita kepada Tuhan seperti itu. Dan dalam agama Hindu itu kalau untuk membedakan itu ada namanya Niste, Madir dan Utama. Nah, sebenarnya kalau untuk mempersembahkan canang itu dia tergantung itu tingkatannya. Kalau biasanya kalau di Bali terutama itu di Buleleng, karena saya tinggal di sana, itu dia kalau misalkan selain rainan untuk sembahyang sehari-hari itu dia tidak pernah pakai canang.
tergantung ekonomi masyarakat di sana. Kalau misalkan dia rata-rata ya biasa itu, dia biasa menggunakan yang dibilang wira itu apa namanya, daerah Lombok itu pekosan, kalau di Bali namanya tangki, itu dia pakai apa, daun. Nah itu biasanya masyarakatnya menggunakan hal itu. Nah kalau misalkan untuk rainan besar kayak purnama, rainan galungan kuningan, itu baru menggunakan canang seperti ini. Itu sih yang saya bisa sampaikan. Saya kembali kepada moderator. Nah baik, itulah tujuan dari dari bentuk segi empat dari. Baik, itulah penggunaan canang dari ciri khas Bali. Nah selanjutnya, bagaimanakah penggunaan canang dari ciri khas Lombok? Bagaimana tujuannya dari segi 8 di canang tersebut? Baik, terima kasih pada moderator. Jadi seperti yang saya jelaskan tadi, bahwa canang segi 8 ini memiliki arti tersendiri, bahwa itu adalah rasa syukur kita kepada Dewa Tenau Sangga yang menjaga di 9 penjuru arah. Jadi dapat saya simpulkan bahwa tujuannya itu masih sejalan dengan apa dari fungsi canang tersebut dan apa dari arti canang tersebut. Jadi tujuannya umat Hindu di Lombok itu menggunakan canang ini adalah untuk memohon keselamatan, perlindungan kepada para dewa atau penjaga alam semesta ini. Nah, dan juga seperti yang dijelaskan Rama tadi, benar juga apa itu tingkatan-tingkatan selama sebagai kita umat Hindu, tingkatan-tingkatan dalam melaksanakan yajna itu ada niste, madya, dan utama. Di Lombok juga menerapkan hal tersebut, sudah saya jelaskan tadi. Ketika hari-hari biasa, bukan jarang banyak masyarakat Hindu di Lombok yang tidak menggunakan canang, tetapi dia menggunakan pekosan tersebut. Ya, sedangkan untuk hari raya Kliwon, purnama, tilem, dan hari raya besarnya baru menggunakan canang ini. Ini canang, dan juga nanti di Lombok itu ada namanya canang gempuk, dia itu lebih megah rupanya, biasa itu untuk di bayuan ya, canang gempuk. Mungkin itu tujuannya, moderator. Nah, itulah tujuan dari canang dari berbeda daerah. Nah selanjutnya saya akan menanyakan apa sih isi dari canang yang berbentuk segi empat dari Bali? Baik, terima kasih pada moderator. Nah di sini juga akan saya menyampaikan apa isi dari canang sari itu. Nah di sini biasanya kalau dalam sari itu biasanya dia menggunakan bunga-bunga yang harum. Itu poinnya pertama. Yang kedua, terkadang juga mungkin di seluruh umat Hindu yang ada di Nusantara mungkin dia menggunakan namanya samsam juga, kayak penang harum kalau di Bali itu. Nah dia biasanya kalau untuk memposisikan bunga itu dia ada arahnya dan juga ada warna khususnya gitu. Terus untuk apalagi tambahannya mungkin dari posisi bunganya, terus bunga yang harum digunakan, terus ada menggunakan samsam, dan juga dia menggunakan wangian ya seperti itu. Dan juga dia menggunakan porosan. Mungkin itu nanti saya akan melihat secara detailnya gimana posisinya, terus apa bunga apa aja dipakai dan sebagainya. Oke, umat sederma yang berbahagia, di sini akan saya menjelaskan secara detail apa aja isi dalam canang ini. Nah, dalam canang ceper ini dia ada isinya itu ya, kalian lihat ini ada bentuk segi empat, terus isinya itu ada sebelum samsam ini dia ada bunga digunakan. Karena bunga ini harus menggunakan bunga wangi itu, nah boleh tidak wangi ya. Terus udah gitu dia posisinya itu tergantung Dewa Tenau Sangga, dia arahnya untuk gininya tuh arah bunganya. Nah yang secara umumnya yang saya tahu, dia kalau misalkan untuk posisi bunga seperti ini kan merah, dia utara, selatan ya Dewa Brahma. Nah terus ada warna putih dia sebelah timur, terus ada warna kuning sebelah barat, dan terus ada juga dia warnanya mungkin bunga entah apa dipakai, yang penting dia posisi menurut Dewa Tenau Sangga. Nah setelah posisi bunga sudah sesuai dengan Dewa Tenau Sangga, nah selanjutnya diisi lagi namanya ini samsam ini penam harum. Terus sudah gitu baru dia menggunakan porosan. Nah, ada porosan. Oh ya, porosan ini biasanya sebelum bunga dia di tengah ditaruh. Ini porosan namanya ya guys ya. Ini porosan. Terus sudah gitu ada isi ya, kalau biasa di Bali itu dia ada namanya isinya tuh rokok, batang rokok, tebu, jajan mungkin. Terus ada juga dia pakai uang mungkin bolong, atau kalau ada pisau bolong dia logam, pakai uang logam bebas lah. Itu terus ada pakai wangian. Nah itu sih sebenarnya kalau share detailnya untuk secara umum kalau digunakan canang ceper di Bali. Sebenarnya bagaimana sih
isi komponen-komponen dari canang ciri khas Lombok. Baik, terima kasih pada moderator. Jadi di sini ada salah satu contoh canang yang digunakan oleh masyarakat Hindu di Lombok. Di sini bentuknya seperti yang saya jelaskan tadi, ada 8 pucuk dan di bawahnya itu bolong. Itu melambangkan arah tengahnya nih ke. Jadi dan susunan komponennya tidak jauh berbeda seperti canang yang ada di Bali tadi. Yang di atas itu namanya ada wadah boreh meik, dan di sini biasanya bisa beras, atau di sini bisa beras yang ditumbuk dengan menyan atau dengan kayu majegau untuk menimbulkan aroma beras yang harum. Lalu yang selanjutnya tadi juga dijelaskan bahwa bunga itu juga memiliki makna untuk peletakannya, di mana untuk warna merah berada di selatan, warna putih ada di timur, ini ada warna kuning ada di barat, dan lain-lainnya. Selain bunga, komponen yang lain juga ada samsam. Di sini samsam ini adalah berasal dari daun pandan wangi yang dipotong menjadi kecil-kecil. Setelah sebelum samsam juga ada namanya, kalau di masyarakat Hindu Lombok mengenal dengan namanya porosan, di mana porosan ini melambangkan Trimurti. Ada daun kayunya, ada basenya, dan ada pamornya. Nah, jadi nike susunan canang yang ada di Lombok. Mungkin langsung saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih untuk kedua narasumber. Nah, selanjutnya kesimpulan dari pembahasan hari ini adalah canang adalah sarana upakara yang digunakan oleh umat Hindu Dharma. Nah, untuk fungsinya itu sama-sama digunakan sebagai sarana upakara yang dipersembahkan oleh umat Hindu pada Ida Sang Hyang Widi. Nah, untuk komponen-komponennya itu juga tetap sama, tapi yang membedakan itu bentuknya. Ada yang segi 4 dan ada yang segi 8. Nah, selanjutnya mungkin itu saja pembahasan hari ini. Sekian dari pembahasan pada hari ini. Saya tutup dengan Parama Santi. Om Santi Santi Santi.